Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Yang Yang Bu, Siang, Siang, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar Baik. biasa. Oh ya, baik, luar biasa. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melanjutkan materi yang sebelumnya pada hari ini. Nah, kira-kira ada nggak yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Semua, Bu. Bu, Masuk semua ya. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu ya. Minta bantuan Ferdiro untuk memimpin doa. baik Bu. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti Seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, dan selalu yang sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Baik. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan lanjutan dari tema yang kemarin, yaitu tentang suara hati. Melihat judul ini, apa yang terniang di benak pikiran anak-anak tentang suara hati? Batin. Batin. Bagus, Mela. Terus, Giovanni apa? Hmm, suara yang ada di dalam hati kita, Bu. Suara yang ada di dalam hati kita ya. Oke, berarti eh, suara hati itu bisa berkata-kata di dalam hati kita. Nah, baik. Tujuan pembelajaran ini, di akhir pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa mampu menjelaskan pengertian suara hati. Yang kedua, peserta didik juga mampu memahami peran dan suara hati yang terdapat dalam dokumen gereja yaitu Gaudium et Spes artikel 16. Selain itu, peserta didik dapat juga menjelaskan arti suara hati dalam kitab suci Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Peserta didik juga harus bisa mengetahui bagaimana karunia suara hati itu yang dimiliki dengan bisa membuat doa syukur. Yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan cara bagaimana membina suara hati itu, suara hati yang baik dan suara hati yang jelek. Tuh. Tuh. Nah, sekarang Ibu ingin tanya kepada anak-anak, pernahkah kalian mengalami pergumulan atau pergulatan ketika hendak melakukan suatu tindakan? Ayo, pernah enggak? Mela? Bu, Pernah, Bu. Pernah, contohnya apa, Mela? Nah, misalnya eh, ada masalah, bagaimana menyikapinya? Bagaimana, Mela? Hmm, apa Bu ya, Ibu, berdoa lah Bu. Ibu ulang ya. Curhat. Oh, curhat. Curhat. Kenapa? Kok curhat? Ada masalah apa? Ya mengalami apa? Mungkin ada ganjalan-ganjalan tertentu dari suara hati itu. Ya, ada ganjalan tertentu sehingga harus bisa diputuskan atau diselesaikan ya, Mela. Ya Bu. Mungkin Giovanni Ya, Bu, pernah nggak sorry, Bu. mengalami pergumulan atau pergulatan ketika melakukan suatu tindakan? Pernah, Bu. Pernah. Contohnya apa? Bisa sharing ke teman-teman. Contoh misalnya ketika diajak kawan keluar malam kan, bimbang nih. Hmm? Sementara orang tua melarang. Nah, jadi bingung apakah mau ngikut teman atau ngikut perintah orang tua. Nah, sering terjadi pergumulan seperti itu, Bu. Tuh, tapi akhirnya Giovanni mengikuti siapa? Kata hati atau kata orang tua? Mengikuti kata orang tua, Bu, karena takut dihukum nanti kalau pulang ke rumah. Nggak dibukakan pintu, Bu. Oke,
Itu bagus sekali karena Giovanni sudah menggunakan suara hati yang baik. Ikut atau nuruti kata orang tua. Yang kedua, menurut kalian apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya apa kalau kita berada di pergumulan itu? Kalau kita melakukan suara hati yang tidak kita pikirkan. Erlina, Suara hati sudah tumpul, Bu. iya sudah tumpul hatinya tidak bisa untuk berpikir kembali itu. Nah, contoh-contoh itu adalah tindakan bagaimana kita bisa menggunakan suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian suara hati. Jadi, suara hati itu dapat diartikan, yaitu ada dua pengertiannya. Yang pertama, arti luas dan arti sempit. Kalau arti luas, apa anak-anak artinya? Bisa dibaca bersama-sama. Kesadaran moral yang yang tumbuh dan berkembang berkembang dalam hati manusia sehingga mampu mampu menyadari menyadari akan akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Ya, jadi secara luas kesadaran moral itu tumbuh dan berkembang di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri manusia. Sehingga bagaimana kalau kita menggunakan suara hati kita, pasti kita akan memilih eh, tindakan yang baik dan bagaimana kita harus bertanggung jawab sebagai makhluk sosial. Kalau arti sempit, saya Bu baca Bu Penerapan, oh ya, ya silakan. ya, ayo penerapan kalian. Nah ini, kesadaran moral dalam situasi konkret. Suara hati menilai satu tindakan manusia apakah benar atau salah, baik atau buruk. oke, jadi kalau sempit itu bagaimana menerapkan moral itu di suatu yang konkret. Jadi suara hati itu bisa menilai tindakan manusia. Apakah tindakan manusia itu benar, apakah tindakan manusia itu buruk. Pernah nggak melakukan hal-hal yang menyimpang sehingga eh, sehingga di dalam suara hati itu kita bertindak salah. Pernah ya? Pernah, Bu. Pernah. Oke, kalau pernah berarti kita harus menghindari suara hati yang salah. Berarti kita harus berpikir. Tuh. Menilai suatu tindakan manusia benar atau salah atau buruk itu adalah hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Seringkali manusia juga menetapkan hati nurani yang keliru. Kalau kita tidak berpikir panjang, pasti kita juga akan mengambil tindakan yang salah. Tapi kalau kita tidak menempatkan tindakan yang benar, itu kita harus berpikir secara baik. Pernahkah nggak kalian emosi? Pernah Bu. lah, Bu. Pernah, Bu. Nah, tapi kita juga harus bisa mengatasi emosi itu supaya tidak melakukan tindakan yang jahat. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah video. Nanti videonya Ibu kirim ke grup ya, anak-anak, bisa dilihat. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Apakah semua sudah bisa melihatnya? Udah, Bu. Bu. Bisa, Sudah. Bu. Ya. Oke, ceritanya tentang apa? Tentang Hati nurani. ya, tentang hati nurani tentunya ya, contoh konkret dari hati nurani. Ini videonya adalah Budi. Budi itu adalah anak yang berjualan asongan. Dia ketika berjualan menemukan dompet yang isinya uang. Tuh. Ketika itu Budi eh, Budi sempat guncang hatinya. Sempat ingin mengambil uang tersebut dan bahkan temannya Budi itu menyuruh Budi untuk mengambil uang itu. Tapi
Budi tidak habis pikir. Budi memikirkan karena uang itu bukan milik dia, jadi harus dikembalikan kepada orang yang punya. Dan akhirnya Budi memberikan kepada orang itu. Akhirnya Budi diberi imbalan yang sangat luar biasa. Dia disekolahkan sehingga dia menjadi seorang sarjana. Itu. Padahal godaan dompet itu sangat menarik karena Budi tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Itu. Sudah jelas ya anak-anak dengan cerita ini? Ya, Sudah Bu. jelas atau belum? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas ya. Yo. Iya, saya ingin tanya, jika Leni menemukan dompet itu dikembalikan atau diambil? Kembalikan, Bu. Balikan, Bu. Oke, dikembalikan karena bukan milik kita ya. Kalau Iya. kita ambil berarti kita dosa. Tuh. Terus yang selanjutnya dari video tadi, Ibu mengajak anak-anak untuk membentuk kelompok. Kita bagi dua ya. Kita bagi dua ya anak-anak. Ya, Bu. Kelompok satu, Meila dan Eni. Kelompok dua, Ferdiro dan Leni. Kelompok tiga, Giovanni dan Erlina. Tuh. Nah, tugasnya yaitu setiap kelompok mendiskusikan peran suara hati dalam dilema yang mereka analisis. Jadi, ketika melihat video tadi, kalian menganalisis bagaimana dilema yang terjadi dalam video tadi. Yang kedua, anak-anak mencari informasi yang relevan dengan masalah yang terjadi. Misalnya bisa lewat kitab suci, dokumen gereja, artikel, dan internet. Yang ketiga, anak-anak untuk menganalisis informasi yang anak-anak dapat dan mencari solusinya dari masalah tadi yang dicari di nomor 2 itu tadi, anak-anak mencari solusinya. Tuh tugasnya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk berkumpul di kelompoknya. Ya, Bu. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Mela, yuk presentasikan di depan teman-temanmu. Eh, bentar, Bu. Masih ada yang bingung? Sudah paham, Bu. Kelompok kami dulu, Bu. Oke, Giovanni, ayo. Oke, baik, Bu. Jadi, dari hasil analisis kami, bahwa peran suara hati itu sangat penting untuk membantu kita dalam mengambil keputusan, membantu kita dalam mengambil tindakan yang tepat. Jangan sampai gara-gara kita salah ambil tindakan, lalu membuat kita uh, mendapatkan masalah, misalnya kan Bu. Jadi suara hati itu penting dimiliki, didengarkan, dan dibina dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang. Itu Bu. Ya, bagus, Giovanni. Mungkin ada kelompok lain? Yuk, Ferdiro? Belum dinyalakan, Ferdiro, mic-nya. Kelompok kami, Bu, suara hati itu seperti suara Tuhan, Bu, yang kami temukan. Di mana suara Tuhan itu ada lawannya, suara daging. Ya, itu menurut yang kami temukan di dalam surat Paulus, Bu. Gitu, Bu.
Oke, baik ya. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman si siapa tadi Budi ya. Si Budi itu adalah contoh menggambarkan yang sangat jelas betapa pentingnya suara hati dalam pengambilan suatu keputusan. Itu baik keputusan buruk atau keputusan baik. Bagaimana kita harus berpikir jernih. Tuh. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan dalam kesulitan? Entah itu tidak punya uang, entah itu terkendala masalah, itu. Tapi kita tidak boleh terkecoh dengan hal-hal duniawi. Contohnya seperti itu tadi, tidak punya uang mengambil milik orang lain. Itu tidak boleh dilakukan. Seperti contohnya juga ujian. Ketika ujian kalian harus belajar, tapi kalian malah bermain. Hal itu berarti kalian yang tidak bisa memanfaatkan situasi supaya kalian bisa belajar dengan baik, malah mencontek. Itu tindakan bagus atau jelek? Jelek ya. Jelek, Bu. Jadi kita bisa berpikir nih, tidak boleh menyontek, kita harus bisa bekerja sendiri meskipun hasilnya belum cukup memuaskan. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan kita supaya kita itu tetap bisa menjadi pribadi yang baik. Tuh. Nah, di dalam artikel Gaudium et Spes artikel 6 itu berbicara bahwa suara hati selalu menyerukan kebaikan untuk dilakukan dan kejahatan itu untuk dihindari. Jadi kegiatan yang jahat-jahat itu hendaknya kita hindari. Tuh. Maka dari itu anak-anak harus bisa memilah bagaimana hal yang baik dan hal yang sangat buruk. Tuh. Nah, untuk evaluasinya anak-anak pada hari ini, Ibu akan memberikan lembar refleksi, sudah Ibu kirim di grup masing-masing. Anak-anak nanti membuat atau merefleksikan bagaimana proses pembelajaran melalui diskusi. Jadi lewat kelompok tadi kalian kembali diskusi untuk merefleksikan kesulitan-kesulitan tentang rasa karena waktu ya. Tuh. Nah, untuk tugas ini anak-anak dimohon untuk merefleksikan bagaimana proses pembelajaran melalui diskusi dengan menyajikan kesulitan yang dihadapi selama proses diskusi tadi. Itu maksudnya di sini anak-anak tadi kan sudah diskusi ya berkelompok. Itu. Nah, dari diskusi itu anak-anak itu merefleksikan apa sih bagaimana proses yang terjadi saat diskusi tadi, bagaimana evaluasi pelajaran ini bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga bisa membuat kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kesimpulannya bahwa dalam menentukan suara hati, berarti kita harus berpikir jernih, berpikir panjang. Jangan asal mengambil suatu keputusan. Karena suara hati itu bisa bekerja di dalam diri kita masing-masing. Tuh. Untuk tugas yang kedua, anak-anak membuat niat baik yang dikumpulkan minggu depan. Niat bagaimana anak-anak bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seminggu ini. Itu tugasnya. Ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah paham semuanya ya? Paham, Bu. Ya, Oke, kalau sudah paham semuanya, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Bisa minta bantuan Erlina untuk memimpin doa penutup ini.
Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada siang hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita lanjutkan ke minggu depan ya. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Betul, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Niken. Lanjut tanggapan komentar dari rekan-rekan sekalian. Baik, Bu Niken, yang pertama Ya, secara keseluruhan cukup baik dan kalau saya mendengar tadi Bu Niken dari intonasinya, dari cara menjelaskannya, termasuk guru yang sabar sepertinya. Dan untuk PowerPoint juga sudah variatif, kreatif sehingga anak juga membacanya sudah jelas dan mudah dimengerti. Itu dari saya. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bu. Mela, atas komentarnya. Sudah cukup, saya kira. Terima kasih.